Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas tentang diabetes. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Nur Chandra Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Chandra, kita lanjut ya dok. Oke, silakan. Nah, dokter masih bicara soal pengobatan nih dok. Obat apa dok yang ampuh bagi para penderita diabetes ini sebetulnya? Ya, sebenarnya tidak ada magic drug ya untuk diabetes ya. Jadi nggak ada satu obat yang bisa untuk semua populasi pasien karena populasi pasien diabetes kan unik ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang udah tua, ada yang masih muda, ada yang aktif, ada yang udah nggak aktif gitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu obat magic drug untuk diabetes, tapi ada obat yang paling penting sebenarnya kalau tadi dari pembahasan saya sebelumnya ya, ada yang dengan tanpa obat, dengan obat. Nah, pengobatan paling penting pada diabetes sebenarnya dengan mengubah pola hidup gitu, dengan mengubah pola hidup dan dengan mengubah mindset. Jadi dengan udah mengubah mindset, sudah merubah pola pikir si pasien, kemudian pasiennya sudah merubah gaya hidupnya, pola makannya, aktivitas fisiknya, nanti diabetesnya akan terkendali tuh. Gitu. Jadi obat-obatan itu pasien ada yang kita kasih obat gimana pun tetap aja gulanya nggak turun karena masih makan sembarangan, masih nggak mau gerak gitu. Jadi memang yang paling penting sebenarnya adalah pola hidup dan edukasi ini. Oke. Kemudian komplikasinya dokter, apakah ada komplikasi? Komplikasinya apa saja nih dok? Iya, komplikasi diabetes ini dibagi dua ya. Jadi ada yang makrovaskuler atau komplikasi pada pembuluh darah besar, misalnya stroke ya kalau di otak, sakit jantung koroner. Kemudian satu lagi penyakit arteri perifer. Ini kalau misalnya sudah ada gangguan pada pembuluh darah ke kaki yang saya bilang tadi. Atau bisa juga komplikasi mikrovaskuler atau komplikasi pada pembuluh darah kecil. Misalnya retinopati diabetes atau gangguan mata ya, atau berikutnya neuropati diabetes ya, kesemutan, Mbak gitu. Satu lagi nefropati kalau misalnya sudah kena ke ginjal. Oke. Kemudian mengapa dokter penting bagi orang dengan diabetes itu untuk menjadi aktif secara fisik, olahraga dan lain-lain ya dokter? Bagaimana dok? Iya, jadi tadi kalau kita sudah bahas berkali-kali bahwa diabetes, terutama tipe 2 ini sebenarnya karena insulinnya resisten. Aktivitas fisik itu sebenarnya bikin tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Jadi dengan orang aktivitas fisik itu gula darahnya otomatis bisa langsung lebih terkontrol tuh. Selain itu, waktu otot itu kontraksi, itu gula bisa masuk ke dalam tubuh meskipun tidak ada insulin. Nah, itu yang didapat dari aktivitas fisik. Selain itu, ya, aktivitas fisik juga menurunkan berat badan, menurunkan lemak. Yang kita tahu tadi lemak kan bisa bikin insulinnya jadi resisten juga gitu. Jadi dengan menurunkan berat badan, insulin jadi lebih sensitif lagi. Selain itu ada banyak lagi manfaat aktivitas fisik yang lain, misalnya tekanan darah jadi stabil, kadar kolesterol jahat atau LDL jadi turun, kolesterol baik HDL-nya jadi tinggi. Itu terus menurunkan juga risiko-risiko penyakit jantung dan gangguan saraf. Jadi banyak sekali manfaat aktivitas fisik pada pasien diabetes. Kaitannya ini dokter dengan luka mungkin ya dokter ya, ada beberapa pasien diabetes itu katanya kakinya sampai diamputasi karena lukanya gitu ya dokter. Kenapa demikian dokter? Kenapa katanya harus hati-hati untuk kakinya harus dijaga jangan sampai luka segala macam? Kenapa bisa demikian dok? Iya baik. Jadi pada pasien diabetes yang lama itu terjadi neuropati tadi ya, neuropati atau kerusakan saraf. Jadi kakinya itu jadi baal, kesemutan, dan juga bisa sampai berubah bentuk gitu. Jadi berubah bentuk kakinya. Kenapa berubah bentuk itu penting? Akhirnya jadinya gampang luka gitu, gampang luka. Nah, jadi kalau seseorang diabetes kakinya baal kesemutan, artinya dia tidak akan merasa ketika dia mijak sesuatu yang mungkin bahaya. Dia mijak jarum pentul misalnya, dia mijak batu, itu bisa dipijak terus akhirnya kakinya luka. Luka, dan kita tahu pada diabetes juga ada gangguan aliran pembuluh darah ke kaki gitu. Nah, jadi kalau luka susah sembuh. Susah sembuh, akhirnya lama-lama jadi infeksi. Jadi infeksi, gula darahnya nggak terkontrol, infeksinya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi pasien diabetes itu lukanya nggak sembuh-sembuh. Kalau gulanya nggak terkontrol, terus lukanya makin lama makin gede, makin dalam,
itu bisa berujung pada amputasi gitu. Oke. Itu biasanya hanya terjadi di kaki ya dokter ya? Atau luka yang lain juga berkemungkinan sama dok? Bisa, cuma karena kaki adalah organ yang paling sering kontak ya, kan kita organ weight bearing juga, jadi kan kita jalan dengan kaki. Kalau yang lain tuh, misalnya tangan juga kadang kesemutan, tapi kan kita biasa kalau misalnya ada sesuatu yang bahaya kita bisa sadar gitu kalau misalnya di tangan. Tapi kalau di kaki itu kadang kepijak nggak sengaja gitu. Jadi emang paling sering itu di kaki. Tapi organ lain juga tetap bisa. Oke. Kemudian dokter, bagaimana dokter orang dengan diabetes, penderita diabetes ini tahu bahwa penyakit mereka itu terkontrol dengan baik, dok? Iya, baik. Terima kasih. Jadi dengan melakukan pemeriksaan gula darah rutin. Jadi bukan dari gejala ya. Jadi pasien saya itu ada yang, dok ini kayak kepala saya pusing, ini kayak gula darah saya naik nih. Nah, jadi nggak bisa dari gejala karena gula darah tinggi pusing, gula darah rendah pun pusing, gula darah normal pun bisa pusing gitu. Jadi nggak bisa pakai patokan gejala. Patokan kita adalah dengan kadar gula darah. Nah, seseorang pasien diabetes dikatakan gula darahnya bagus ya atau terkontrol itu kalau gula darah puasanya 80 sampai 130 atau gula darah sesudah makannya di bawah 180 atau HbA1c di bawah 7 gitu ya. Cuma ini menyesuaikan tiap pasien ya. Jadi ini saya gambaran secara umumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah diabetes ini bisa sembuh, dokter? Apalagi tadi yang bilangnya menahun segala macam ya, dokter, sampai menyebabkan mungkin ada beberapa kasus yang meninggal dunia dikarenakan diabetes. Seperti apa, dok? Iya, diabetes ini tidak bisa sembuh ya. Jadi mungkin dokter-dokter lain juga sepakat diabetes ini tidak bisa sembuh. Jadi diabetes ini seperti hipertensi, seperti asma. Jadi dia akan tetap aja berada bersama dengan kita sampai seumur hidup. Tapi diabetes ini bisa terkontrol. Maksudnya terkontrol itu apa? Maksudnya gula darahnya bisa normal meskipun tanpa obat. Misalnya si pasien diabetes ini menjalankan pola hidup yang baik, ya, pola makannya baik, aktivitas fisiknya bagus. Tapi kalau sewaktu-waktu misalnya lagi hari raya tiba-tiba makannya berantakan, dia jadi jarang gerak, ya itu jangan heran kalau gulanya naik lagi. Itu bukan diabetesnya kambuh, bukan, tapi diabetesnya jadi tidak terkontrol. Jadi kita kalau diabetes kita istilahnya bukan sembuh tidak sembuh, tapi terkontrol atau tidak terkontrol. Oke, jadi mengontrolnya tadi melalui pola makan, aktivitas fisik, dan lain-lain tadi ya, dok ya? Betul sekali. Oke. Kemudian cara mencegah, nih seperti apa nih dokter? Cara mencegah apakah dengan harus menghindari gula saja gitu dokter, atau seperti apa? Iya betul sekali. Jadi pencegahan itu dimulai ketika seseorang belum kena diabetes. Ya, jadi kalau misalnya dia udah kena diabetes itu kita cegah biar nggak jadi komplikasi. Nah, tapi pada orang-orang sehat nih, misalnya kita-kita yang belum diabetes ya, tapi udah ada risiko nih orang tua ada diabetes. Nah, ada beberapa cara mencegahnya. Jadi yang paling penting yang saya sebut berkali-kali, pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Kurangi asupan karbohidrat. Jadi tetap boleh, tapi kurangi asupan dan porsi karbohidratnya. Kemudian makan, kalau bisa makan tinggi serat. Ya, makan tinggi serat. Kemudian aktivitas fisik rutin, itu 1 minggu 150 menit kalau bisa. Jadi kalau dibagi secara gampang, 5 hari seminggu, masing-masing 30 menit. Aktivitas fisik yang kayak gimana? Intensitas sedang. Intensitas sedang itu misalnya jalan cepat, jogging gitu. Kemudian minum air putih rutin. Jadi biasakan minum air putih rutin. Kan kalau zaman sekarang kalau minumnya nggak ada gula gitu ya, nggak ada ya gitu-gitu, itu kayaknya nggak afdol. Jadi biasakan minum air putih rutin. Turunkan berat badan, tidak merokok ya, tidak merokok. Kemudian jangan lupa ya, juga untuk memeriksa kesehatannya secara rutin ke dokter meskipun tidak ada gejala. Oke. Dokter, untuk beberapa kasus yang sampai akhirnya meninggal dunia karena diabetes ya dokter ya, artinya itu tidak dikontrol kah dokter atau ada komplikasi atau seperti apa dok? Iya, pada kasus yang sampai meninggal dunia itu sebenarnya karena diabetesnya itu gula darah tidak terkontrol. Jadi gula darah tinggi dalam waktu lama. Jadi saya selalu bilang ke pasien gula darah atau diabetes ini bukan penyakit 1-2 minggu, sebenarnya udah puluhan tahun. Nah, tapi baru ada gejala, baru ada komplikasi, baru kita sadar. Nah, gula darah yang terlalu tinggi tadi akan menyebabkan komplikasi organ otak gitu kan. Nah, dan biasanya kematiannya akibat
organ-organ ini, serangan jantung, misalnya kan, stroke, atau misalnya yang tadi ke ginjal, lama-lama jadi gagal ginjal, gitu. Jadi kematiannya akibat komplikasi biasanya. Oke. Nah, ini dokter ada juga informasi yang beredar dokter soal diabetes ya dokter, cuma tidak tahu saya benar atau tidak. Katanya penderita diabetes ini beresiko untuk mengalami kebutaan dokter. Betul apa enggak nih dok? Iya betul. Jadi diabetes itu sebenarnya penyebab nomor 1 kebutaan di dunia ya. Jadi pasien-pasien yang diabetes itu terutama ya, tapi ada catatan kalau gula darah tidak terkontrol. Oke, itu berarti bagaimana dokter bisa sampai menyebabkan kebutaan gitu dok? Nah, jadi sebenarnya gula darah yang terlalu tinggi dalam waktu lama itu akan menghasilkan produk yang bersifat racun. Kita bahasa awamnya gitu kira-kira. Gula darah tinggi terlalu lama itu akan menghasilkan produk yang bersifat racun terhadap semua organ. Organ mata, organ ginjal gitu. Jadi dia menumpuk di organ itu. Oke, baik. Baiklah Dokter Chandra, semuanya sudah saya tanyakan ini soal diabetes. Terima kasih banyak Dokter Chandra hari ini sesinya. Sama-sama Mbak Cynthia, terima kasih. Baik, nah sahabat Elcon itu dia kita sudah mendengar diabetes itu seperti apa, pengobatannya dan lain-lain. Nah yang paling penting tadi ya, mengontrol karena memang tidak bisa disembuhkan. Jadi balik lagi ke penderitanya harus mengontrol dengan beberapa tadi pola makan, kemudian juga ada beberapa juga yang membutuhkan insulin tambahan gitu ya dokter ya. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang juga bisa dikontrol untuk menjaga kadar gula tadi. Kemudian juga yang mencegah tadi penting sekali untuk kita menghindari makan makanan yang mengandung gula gitu ya, seperti beberapa tadi yang sudah disebutkan juga oleh Dokter Chandra. Jadi bisa kita cegah dari sekarang. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang sudah dibahas mengenai penyebab, gejala, dan lain-lain. Semoga berguna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Nur Chandra Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!